Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Rekan-rekan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bernafas ya. Setelah sebelumnya kita semua dalam posisi istirahat atau dimatikan ya, walaupun bukan mati yang sesungguhnya. Oleh sebab itu semoga apapun yang kita lakukan selalu dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, pada para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Semoga syafaat senantiasa sampai kepada kita semuanya insyaallah hingga hari kiamat nanti insyaallah. Hadirin rahimakumullah, pada pagi ini kita masih melanjutkan serial Keluarga Sakinah, dan sepertinya kita akan menyelesaikan hal-hal yang kaitannya dengan pranikah ya. Nanti pada sesi selanjutnya akan masuk pada tahapan-tahapan yang hubungannya dengan proses pernikahan itu sendiri. Nanti kita bicara hak dan kewajiban, karena apapun yang kita kerjakan ya seringkali tidak bisa maksimal. Itu terkadang disebabkan oleh tidak pahamnya kita akan hak dan kewajiban kita. Salah satu contoh misalkan pekerjaan saja, kalau kita tidak memahami hak dan kewajiban, itu seringkali kita terbengkalai, tidak bisa profesional ya. Banyak orang menuntut hak tapi tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu nanti untuk mengawali proses pernikahan itu ya, kita akan coba membahas tentang hak dan kewajiban suami, tentang bagaimana atau cerdas mengelola keuangan keluarga. Ya, nanti masuk juga cara mendidik anak agar anak soleh dan solehah, termasuk teknik mengelola konflik dalam rumah tangga. Ya, insyaallah kalau dalam rangkaian ini tinggal bisa 4 atau 5 kali pertemuan lagi insyaallah. Hadirin rahimakumullah, kita masuk hari ini atau pagi ini pada pembahasan rukun dan sunnah nikah ya, masih pernikahan. Rukun kalau di dalam fikih ya, atau di dalam ibadah adalah sesuatu yang harus ada gitu ya. Tidak boleh tidak. Salat misalkan rukunnya adalah salah satunya Al-Fatihah misalkan. Ya. Berdasarkan hadis yang dijelaskan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab misalkan. Maka status hukumnya menjadi wajib. Kalau tidak ada Fatihah, para ulama menganggap salat yang kita lakukan itu jadi tidak sah. Ya. Atau dalam rangkaian ibadah-ibadah yang lain ya. Misalkan haji, rukunnya adalah wukuf di Arafah. Bahkan satu hadis menyebutkan al-hajju arafatun. Nah, gitu ya. Haji itu adalah Arafah. Maka kalau tidak ada wukuf di Arafah,
haji menjadi batal. Kalau batal berarti harus diulang hajinya, gitu, ya. Atau dalam yang lain, gitu. Banyak sekali. Jadi artinya rukun itu adalah sesuatu yang menggugurkan kewajiban atas ibadah yang kita lakukan. Kalau dia sudah terpenuhi, maka rangkaian ibadah kita yang menjadi sah. Hal-hal yang sifatnya hanya pemantas misalkan, atau sifatnya hanya ya dia itu tambahan, maka dia tidak menggugurkan ibadah yang kita lakukan itu sendiri. Secara prinsip di dalam fikih, ya, fikih nikah, ya, ada yang menyebutkan 4, ada yang menyebutkan 5. Ya, kita menggunakan fikih Syafi'i disebutkan ada 5 di situ. Ya, rukun nikah itu ada 5. Yang pertama adanya 2 pasangan, ya, zaujun wa zaujah. Zaujun itu suami atau calon suami, wa zaujatun adalah calon istri. Ya, karena nikah kalau nggak ada pasangannya nggak jadi nikahnya. Ada walinya, ada maharnya misalkan. Nggak ada pasangannya nggak jadi, Mas. Ya, nggak nikah itu, Mas Tony, ya. Udah disiapin semuanya, tapi pasangannya nggak ada. Ya, gagal udah. Penghulunya ada pun nggak jadi itu. Ya, aku nikahkan engkau dengan calon yang tidak hadir pada hari ini, itu nggak bisa. Harus ada pasangannya. Ya. Jadi yang pertama itu adalah 2 pasangan. Disebutkan syaratnya adalah yang pertama hillun, calonnya halal untuk dinikahi. Nah, bukan cuma ada pasangannya, ya, tapi syarat yang pertama adalah halal. Halal maksudnya dia bukan mahram misalkan, kemudian dia muslim misalkan, ya, atau beragama Islam, atau untuk perempuan muslim dan laki-laki, perempuan muslimah dan laki-laki muslim. Yang kedua adalah wakhtiyarin, ya, ikhtiar, khiyar, tidak terpaksa melakukannya. Ya, pernikahan dilakukan bukan atas dasar keterpaksaan, tapi kesadaran. Ya, mungkin kalau kita hari ini karena cinta yang ada, ya, walaupun saya kira tidak semua pernikahan harus dimulai dengan cinta. Kadang-kadang itu pun bisa tumbuh dan lahir belakangan. Ya. Kecenderungan, keinginan, kesrekan gitu, ya. Kadang-kadang tidak dimulai dari pandangan terhadap hal-hal yang sifatnya fisik misalkan. Ya. Tapi kesukaan itu, ya, dalam segala aspeknya, dan itu tumbuh sehingga muncul rasa tidak terpaksa dalam melakukan. Makanya dalam hal apapun kita kalau suka, senang, ya, itu menjalaninya enak. Pekerjaan yang kita jalani, orang ada yang sampai tidak pindah-pindah dari awal bekerja sampai 4 tahun, selesai kontrak, ya, di Korea dia nggak pindah-pindah, itu ada, dan banyak yang seperti itu. Nah, mungkin problemnya bukan tidak ada masalah di tempat pekerjaannya. Saya kira tidak ada hidup yang tidak ada masalah. Kita lahir ada dan lain sebagainya disebabkan punya masalah. Menikah juga nanti bukan persoalan yang tidak masalah. Saya pernah sampaikan di awal, kompleksitas persoalan yang ada dalam rumah tangga itu luar biasa. Tapi kalau kita hidup bukan berbasis masalah, sehingga kita menganggap bahwa apapun yang kita hadapi bukan masalah gitu. Saya pernah menyederhanakan satu istilah kata masalah itu dengan, ini mungkin cocok logi, tapi saya kira untuk menganggap bahwa problem yang kita hadapi itu bukan masalah, caranya seperti ini kira-kira. Jadi menganggap masalah itu adalah Masya Allah. Jadi kalau Masya Allah berarti ini adalah semua kehendak Allah. Tapi kalau kita menganggap itu semua adalah kehendak Allah, maka hati kita akan lebih lapang menghadapi segala persoalan yang kita hadapi. Tapi kalau kita langsung bilang masalah, itu langsung dalam pikiran kita.
ini problem lagi gitu. Tapi kalau kita bilang Masya Allah, ini memang semuanya adalah rencana Allah. Karena tidak mungkin semua itu tidak atas dasar perencanaan Allah. Semua itu atas dasar perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatta daun yang jatuh pun itu karena perencanaan Allah. Ya, semua sudah tercatat, semua sudah diatur, hatta sampai rezeki kita, siapa pasangan kita dan lain sebagainya itu pun sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu ta'yin, ya ditentukan. Ya, kita memang harus menentukan teman-teman, ya. Kepastian gitu ya. Kerja saja kalau tidak disain nggak jadi tuh. Ya. Panggilan berkali-kali Mas Dul, ya kemana-mana udah dijalanin dia. Ke Wasong, kemana, Piontek, mana orangnya? Mana Dul? Orangnya nggak ada, orangnya lagi ngambil makanan ya. Itu kalau nggak disain, nggak ditentukan, nggak dipastikan, nggak jadi itu. Makanya harus ditentukan, dipastikan. Ya, ada keyakinan untuk melakukan itu. Setelah kita nggak terpaksa, maka tentukan sikap kita. Ya, seperti itu. Yang terakhir, wa alima bihillil mar'ah lahu. Ada info atau pemahaman, ya. Dia paham bahwa perempuan atau pasangan yang dinikahinya nanti itu adalah pasangan yang benar-benar halal baginya. Ya, makasih. Maka seorang lelaki dilarang memperisi perempuan yang masuk kategori haram dinikahi. Apakah karena pertalian darah, hubungan persusuan, itu ya, kalimat halal tadi. Wa alima ya bihillil mar'ati lahu, dia tahu bahwa calon istrinya itu halal baginya, artinya jangan sampai masuk kategori haram. Ya. Misalkan karena pertalian darah, karena hubungan persusuan atau hubungan kemertuaan misalkan. Ya, dan seterusnya. Kata orang kalau umurnya udah tua gadis saja sama umur muda katanya. Ya. Gitu Pak ya. Yang kedua hadirin rahimakumullah, ya. Urutannya tadi dua pasangan, yang pertama, yang kedua rukun itu adalah apa? Wali. Ya. Ini kita bicaranya pada konteks mazhab secara umum berdasarkan hadis yang ada, la nikaha illa biwaliyin, enggak sah nikah kecuali ada walinya. Ya, ini dia orangnya nih, diomongin. Namanya Abdul ini, anaknya soleh, masya Allah, luar biasa. Ya. Jadi yang kedua syaratnya wali. Ya. Walaupun nanti misalkan kalau kita lihat madhab yang lain, ya madhab Hanafi, ternyata kita temukan ya, keketatan dia terhadap persoalan wali ini tidak seperti di madhab Syafi'i misalkan. Ya. Maka beberapa kali saya pernah menemukan di sini, karena kita ini di Korea, ya ada orang latar belakang madhab Maliki, madhab Hanafi, Syafi'i, ya Syafi'i misalkan negaranya Mesir, Yaman, ya Indonesia atau negara-negara Melayu, itu rata-rata adalah Maliki, Syafi'i. Tapi dari latar belakang Hanafi tidak sedikit di sini, banyak. Pecahan Rusia itu Hanafi semuanya, atau mayoritas. Kalau saya tidak bisa memastikan semua itu, mayoritas itu. Ya pecahan-pecahannya Uzbek, Kazak, ya, Turkistan, apalah itu banyak yang belakangnya ada tantannya itu. Apalagi kalau ditambah hitam, enak itu. Ya,
Enak banget itu makan pagi-pagi Mas. Tan hitam ya. Itu rata-rata Hanafi. Ya, termasuk di sini masjid kita imamnya yang Bangladesh itu juga Hanafi. Sehingga misalkan dalam mazhab mereka ya, seorang perempuan selama dia itu posisinya sehat, dia sudah balighah, maka dia bisa menjadi wali bagi dirinya. Bisa menikahi dirinya tanpa ada seorang wali atau harus meminta persetujuan kepada walinya. Nah, ini kan ya itulah mazhab ya. Seperti itu. Nah, bagaimana urutan wali? Ya disebutkan di sini wa huwa abu zaujah. Yang pertama tentu ya adalah ayahnya. Ya, kalau kita nanti punya anak perempuan, maka kita walinya. Ya, saya anak perempuan 1 dari 6 anak, berarti 5-nya laki-laki semua. Jagoan, ya. Perempuannya cuma 1. Nah, punya jatah nanti saya. Kalau laki-laki nggak mesti pakai wali, dia bisa selama dia balik sehat, ya, maka dia bisa menjadi wali bagi diri sendiri. Ya. Karena ada keterangan la tunkahul mar'atu illa biizni waliha. Tidak boleh nikah seorang perempuan itu kecuali atas izin walinya. Ya. Urutan kedua ya, adalah kakek dari pihak ayah. Ini urutannya diperhatikan ya. Pertama ayah, kedua kakek dari pihak ayah. Ya. Jadi kalau ayah nggak ada, yang menggantikan siapa? Kakek dari pihak ayah. Tuh. Kemudian yang ketiga, saudara laki-laki kandung. Bisa kakek, bisa kakak, bisa adik. Saudara laki-laki kandung. Kalau kakeknya nggak ada, ayahnya nggak ada. Nyata saudara laki kandung, ya, juga nggak ada. Misalkan dia anak perempuan semata wayang, maka yang menggantikan adalah saudara lelaki seayah. Ya, nggak ada juga, maka yang menggantikan paman, ya, saudara lelaki ayah. Nggak ada juga, maka yang terakhir anak lelaki paman dari jalur ayah. Nggak ada juga, misalkan kasus seperti itu, maka yang menikahi bisa wali hakim. Atau di sini disebutkan dari dalam hadis, ya, awil sultan dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik. Sultan itu berarti ya dalam bahasa kita hakim, wali hakim. Ya. Nah, kalau di Korea ini diwakilkan misalkan kepada walinya itu adalah ustadz di sini. Itu bisa selama memang dalam hal ini tidak ada wali-wali yang disebutkan tadi. Seperti itu. Nah, perhatikan di sini teman-teman sekalian, ya. Ada hukum yang berlaku dalam masalah wali. Yang pertama, ya, kaidahnya adalah kaunuhu ahlan lil wilayati bi an yakuna, ya, dzakaron balighan aqlan rasyidan hurran, ya. Jadi harus walinya itu adalah keluarganya, laki-laki yang balik, laki-laki ya, laki-laki yang balik, yang berakal, kemudian ya dia itu ya bisa membedakan, ya tidak anak-anak, membedakan mana yang baik dan yang buruk, ya. Kemudian dia merdeka. An yusta'dzan waliyatuhu, ya, fi inkahiha mimman arada an tazwijaha minhu. Ya, kemudian minta izin kepada walinya untuk menikahinya. Kalau dia laki-laki, kalau dia adalah bikron, ya, in kanat bikron wa kana al-waliyu aban wa yasta'miruha in kanat sabiyan aw kanat bikron wa kana al-wali ghairu abin. Ya, karena wali seorang perempuan itu adalah ayahnya. Kemudian la tasihu wilayatul qarib mawujudi min ahli aqrab minhu. Enggak boleh kita atau enggak sah ya perwalian itu
Ya, wali itu kecuali dari yang paling dekat tadi, urutannya seperti tadi. Ya. Nggak bisa tuh kita melangkah tuh. Nggak ada ayah, kita langsung lari ke paman, nggak bisa. Padahal di situ ada kakek dari pihak ayah, misalkan. Di situ ada saudara laki kandung. Jadi urutan itu seperti itu. Ketika tidak ada, baru digantikan sama yang paling dekat, terus seperti itu. Ya. Kemudian, idza adzinat al-mar'atul itsnain min aqaribiha fi tazwijiha fazawwajaha kullu minhuma min rajulin. Fahiya lil awal minhuma wa in waqa al-aqd fi waqtin wahidin batla nikahuha. Ya, apabila seorang perempuan ya meminta izin ya kepada yang paling dekat tadi ya untuk menikahi ya, maka fazawwajaha kullu minhuma min rajulin. Ya, ada 2 orang perempuannya ya, maka bisa menikah ya dari wali yang paling dekat itu. Selanjutnya adalah rukun ketiga. Rukun ketiga ini adalah 2 syahid atau 2 saksi ya, yang adil. Sebutkan di sini wa huwa an yahdur al-aqd itsnan fa aktsar minar rijal al-adul ya al-muslimin ya. Menghadirkan dalam akad itu 2 orang atau lebih dari laki-laki yang adil yang beragama Islam, berdasarkan firman Allah wa ashhidu dzawa 'adlin minkum ya, atau dalam hadis disebutkan la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin ya, rawahul Baihaqi dan seterusnya ya. Jadi dalam dalil disebutkan ya, persaksikanlah pernikahan itu dengan ya 2 orang yang adil ya di antara kalian, atau dalam hadis tidaklah sah nikah kecuali dengan wali dan 2 saksi yang adil ya. Kaidahnya disebutkan ahkamus syahidain. Yang pertama an yakuna itsnain fa aktsar. Jadi kaidah saksi itu ya, itu adalah yang pertama 2 orang saksinya atau boleh lebih. Yang kedua adalah adil. Wal adalah, nah di sini disebutkan yang dimaksud dengan adil itu apa? Tatahaqqaqu bi istinabil kabair wa tark ghalibil shaghair. Yang dimaksud dengan adil di sini adalah ya, dia bukan orang yang berbuat dosa besar, atau dia meninggalkan secara umum dosa-dosa kecil. Orangnya baik ya. Fal fasik bizinan aw syaribal khamr aw bi akli riban la tasihu syahadatu. Orang yang fasik dia berbuat zina atau peminum khamr atau dia pemakan riba, dia maka tidak sah persaksiannya. Nah, tegas sekali teman-teman ya, jadi kalau mau cari saksi ya pilih-pilihlah ya, jangan sembarangan. Nah, selanjutnya yustahsanul iktsar minasyuhud liqillatil adalah fi zamanina hadza. Nah, ini diperbolehkan ya mengambil saksi yang banyak, lebih dari 2. Disebutkan di sini apa yang menjadi sebab liqillatil adalah fi zamanina hadza. Karena mencari orang yang baik itu zaman ini susah memang. Gitu katanya. Ya, sehingga diperbolehkan ya kita mencari 2 saksi lebih daripada 2 itu sendiri. Yang keempat rukun nikah adalah sighatul aqd. Ya. Sighatul aqd, ada akad. Kalimat akad yang diucapkan yang kita kenal dengan ijab qabul. Ya. Bagaimana kalimat ijab itu? Itu disampaikan oleh Ali, laqad zawwajtuka au ankahtuka ibnati, disebutkan namanya dan seterusnya. Dengan mahar tersebut tunai misalkan. Aku nikahkan, ya, aku kawinkan engkau dengan anakku Fulanah binti bla bla dan seterusnya dengan mahar tersebut tunai misalkan. Itu kalimat ijab. Kalimat qabulnya disampaikan oleh
calon mempelai laki. Qabiltu, nah gitu. Ya, zawajaha min nafsi. Ya. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh terputus kalimat qabulnya. Ya. Jadi jangan aku terima mikir nikahnya, mikir lagi dia. Itu enggak boleh. Maka kemudian secara fikih ada pertanyaan, apakah pernikahan yang dilakukan dengan jarak yang berjauhan seperti hari ini menggunakan media Zoom misalkan, ya, atau walinya di sana, calonnya di sini, itu bagaimana? Selama tidak ada sebab-sebab gagalnya atau dianggap tidak sahnya proses itu, maka diperbolehkan. Misalkan tadi koneksinya lancar gitu ya, jangan pas lagi melakukan proses ijab kabul ini, padahal ijab kabulnya paling penting gitu ya, termasuk yang paling penting. Ternyata kalimatnya tadi putus-putus, apalagi orangnya mikirnya terlalu lama gitu ya. Ya, ini menjadi hal yang terkait dengan masalah sighatul aqd ya, itu ijab dan kabul dan qabul ya. Ijab itu artinya menerima, qabul itu artinya apa? Ijab itu menyerahkan ya, qabul itu adalah menerima. Ya. Latihan Mas Erik ya. Ntar lagi insyaallah. Kalau udah pulang cepat insyaallah. Ya. Kaidah dalam akad ini pertama kafa'atu zaujah, zauj li zaujah bi an yakuna hurran dza khuluqin wa dinin wa amanatin liqauli ta'ala liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam idza itakum ya man taradona khalqahu wa dinahu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnah fil ard. Yang pertama adalah kafa'atu zauj li zaujah. Ya, keserasian laki-laki bagi si perempuan. Kecocokan laki-laki atas perempuan ya. Srek dia ya. Bi an yakuna hurran ya. Si laki-laki itu posisinya merdeka. Yang kedua dzuhul, dia itu agamanya baik atau punya akhlak yang baik, beragama, amanah orangnya ya. Jadi kalau ada ya, perempuan itu umumnya ini kan berdasarkan keumuman, pihak laki-laki lah yang datang ke pihak perempuan. Nah, disebutkan di sini ya, kalau dia sudah memenuhi kriteria tadi disebutkan hurron ya, dia itu bukan budak misalkan, kemudian berakhlak, dia beragamanya baik, kemudian dia amanah, berdasarkan hadis Rasulullah, apabila datang kepada kalian ya seseorang yang kalian ridho terhadap akhlaknya, agamanya, maka nikahilah. Ini kepada seorang wali ya, kalimat ini kepada seorang ayah. Datang seorang calon ke rumah kamu ya, dan kamu ridho terhadap akhlaknya, agamanya, maka nikahilah dengan dia. Illa taf'alu takun fitnah fil ard ya. Kalau memang sudah terpenuhi kriteria yang ada, dia orang baik dan seterusnya, jangan persulit, karena bisa terjadi nanti apa? Fitnah ya, dan seterusnya ya, dan kerusakan yang besar. Kemudian tasihul wikalah fil aqd ya, lizauj an yuwakkil man syaa ya, boleh diwakili dalam akad ya, seorang calon laki-laki ya, ayuwakkal min syaa ama zaujah fa waliyuha. Jadi kalau laki-laki itu bisa mewakilkan untuk dirinya sendiri ya, sedangkan kalau perempuan tetap harus dengan walinya. Yang kelima terakhir adalah mahar ya. Nah, bagaimana sih mahar? Tadi malam kita ketika berbicara tentang apa yang harus dipersiapkan untuk orang yang mau menikah, saya menyampaikan bukan tidak penting persoalan yang sifatnya material ya, walaupun tidak menjadi satu hal yang sangat sifatnya itu absolut. Kalau tidak ada materi maka pernikahan itu jadi batal, atau pernikahan itu jadi tidak sakinah, mawaddah dan rahmah ya. Jadi kata sakinah itu ya
memang dia tidak saja dalam bentuk hal yang sifatnya kalau kita lihat dalam hadis misalkan ya sakinah itu kan di antara orang datang ke majelis ilmu salah satunya apa disebutkan dalam hadis ya majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, ada kaum, ada orang, banyak orang yang berkumpul di dalam satu majlis ya, maka dia akan mendapatkan apa disebutkan anzalahumus sakinah. Yang disebutkan pertama adalah akan hadir pada mereka ketenangan. Jadi ketenangan itu memang sifatnya batin. Yang pertama juga disebutkan batin, walaupun sisi-sisi yang sifatnya tidak batin itu atau sisi yang sifatnya material juga bukan berarti tidak diperhatikan. Karena kata sakinah itu ya, dia seakar kata dengan kata maskan. Maskan itu tempat tinggal atau ya, orangnya disebut sukan dalam bahasa Arab. Orang atau penduduk, maskan itu tempat tinggal. Maka orang kalau ada tempat tinggal yang jelas atau pasangan punya tempat tinggal yang jelas, ya, dia tidak ngontrak terus misalkan, ya, itu akan memberikan juga ketenangan, dalam bahasa kita sakinah. Atau bahkan, ya, orang yang mohon maaf, ya, nanti kita masuk adabul usrah ya, atau adabul firash itu, ternyata yang membuat sakinah itu juga adalah hubungan yang baik, berkualitas ya. Kalimat sakinah itu seakar kata juga dengan sikin. Sikin itu apa? Pisau. Semakin tajam semakin sakinah gitu ya. Ya. Paham gak Mas Budi? Paham ya insyaallah. Nyambung ya. Walaupun ngantuk-ngantuk langsung nyambung ya. Ya. Jadi sikin itu artinya tajam, semakin tajam semakin. Dan ternyata ya, orang misalkan punya anak atau tidak, seorang perempuan atau hamil atau tidak, itu pengaruh yang paling besar itu adalah dari laki-lakinya. Jadi yang pertama dicek itu kalau ke medis pun laki-lakinya dulu, bukan perempuannya. Karena gimana mau akan terjadi pembuahan kalau bibitnya sudah bermasalah gitu ya. Jadi laki-laki jangan egois gitu. Enggak, saya enggak masalah, orang keluarga saya semuanya subur. Nah, belum tentu. Mungkin di kamu ada problem. Mungkin kalau datang baru 1 bulan ke dokter gara-gara enggak hamil-hamil atau tidak terjadi pembuahan ya, sama dokter diketawain, apalagi kalau dokternya ternyata belum punya anak juga. Saya aja udah bertahun-tahun belum punya anak, kata dokternya. Saya pernah itu telat kan ya, nggak langsung ada gitu ya. Setahun lebih saya, setahun 2 bulan ya. Datang saya baru 3 bulan, dokternya buru-buru amat sih Pak, saya aja belum. Oh iya. Ya teman-teman sekalian ya, jadi sakinah itu ya bukan cuma hal-hal yang kaitannya dengan sisi batin kita. Tentu tempat sakinah yang paling penting di sini. Makanya orang kalau datang ke taklim, kalau dia sakinah sampai tidur berarti luar biasa sakinahnya itu ya. Saking sakinahnya gitu ya, sampai dia tertidur gitu, lelap, bahkan sampai ngorok gitu ya, luar biasa. Nah, kaitannya dengan mahar apa? Kaitan dengan mahar adalah ya, meskipun ya agama nanti ternyata ketika bicara mahar disebutkan begini ya, iltamis walau khataman min hadidin. Di mahar ini adalah hak perempuan ya teman-teman ya, hak perempuan itu saya sebutkan kemarin ya, mahar ya. Kemudian nanti sakan tempat tinggal itu hak perempuan. Jadi yang merasakan kenyamanan tempat tinggal itu adalah istri kita yang paling pertama, kemudian anak-anak kita. Laki-laki kan lebih banyak di luar kadang-kadang. Ya, Mas Budi bikin rumah besar-besar, ya habis berapa miliar, ditinggal juga. Masya Allah.
Ternyata yang menikmati pasangan kita. Karena yang banyak tinggal di rumah itu adalah perempuan dan anak-anak, atau istri dan anak-anak. Nyata di sini disebutkan iltamis walau khataman min hadidin, ya. Teman-teman yang kere tidak punya uang gitu ya. Ya, untuk beli mahar yang terbaik saja tidak ada uangnya, disebutkan dalam hadis. Iltamis walau khataman. Enggak apa-apa walaupun hanya dengan cincin yang terbuat dari besi. Ya. Sampai ada satu kisah itu di kalangan sahabat, ya. Saya itu pun nggak punya gitu. Punya nggak ini nggak punya, ini nggak punya, ini nggak punya. Apa yang kamu punya? Ya, cuman punya. Hafalan punya. Ada hafalan surat ini. Ya udah itu jadi mahar. Gitu. Saking agama itu, walaupun tadi malam saya bilang, ya, ketika datang seorang laki-laki ingin meminang atau melamar seorang perempuan dalam posisi yang terbaik secara materi, itu membuat kita punya izah sebagai laki-laki. Punya wibawa. Namun demikian, ya, masih ada perempuan yang mau walaupun kita kere gitu ya. Ustaz ya. Ya, masih ada yang mau insyaallah. Karena tadi faktor ketenangan itu tidak selalu sifatnya material. Ya, ternyata juga sisi-sisi yang non material menjadi hal yang paling prinsip. Makanya ketika kita menikah disuruh memilih yang pertama itu kan hartanya, limaliha wa jamaliha wa hasabiha. Baru yang terakhir adalah fadfar bidzatid din, ya, talibat ya. Maka pilihlah yang terakhir agamanya, karena itu akan menenangkan kamu, membahagiakan kamu dan seterusnya. Ternyata ya hilirnya, ujungnya, ya, kebahagiaan itu ada pada sisi yang sifatnya tidak material. Makanya di sini disebutkan, ya, hukum atau kaidah mahar itu yang pertama yustahab takhfifuhu. Ya, boleh walaupun dia tidak, ya, maharnya itu tidak terlalu istimewa bagi sebagian uruf atau kebiasaan di masyarakat kita. Di masyarakat itu ternyata biasanya mobil mewah misalkan jadi mahar, atau rumah mewah, ya, walaupun seperti itu tapi masih diperbolehkan walau hanya sekedar dengan sesuatu yang menurut kita sangat sederhana berdasarkan hadis-hadis yang ada. Ya. Kemudian, ya, yasihu bikulli matmulin mubahin tazidu qimatuha ala rubu' dinar. Ini bahkan disebutkan, ya, walaupun hanya dengan seperempat dinar, ya, berdasarkan hadis dari Bukhari tadi, ya. Yasihu ta'jiluhu, ya, ma'al aqd, ya, boleh didahulukan bersamaan dengan akad, ya. Ya ta'alaq sadaq bi dhimmah sa'at al-aqd in mata zawj qabla dukhul biha wa ba'da al-aqd thabata lahul mirath wa sadaq kamilan. Di sini disebutkan juga kalau ternyata suaminya meninggal padahal belum, ya, sudah akad tapi
Tapi secara hukum satu negeri tercatat misalkan dan seterusnya itu tidak ada, itu ada ulama yang kemudian tidak membolehkan dikasir, dikasih tangan dan seterusnya. Itu ada ulama. Ya, oleh sebab itu ya, walimah ini mengadakan satu acara untuk memberikan informasi kepada halayak bahwa kita menikah itu ternyata bagian dari sunnah atau adab menikah. Yang ketiga, ya, bahkan di sini disebutkan i'lanun nikah biduffin wa ghina'in mubahin, mengumumkan pernikahan dengan ya, memukul duf, menyanyi-nyanyi yang dibolehkan. Ya. Karena dalam satu hadis disebutkan fadlun ma bainal halali wal haram, ya, satu hal yang diperbolehkan dalam permasalahan halal dan haram itu adalah adanya musik yang duf itu, ya, dan kemudian suara. Ya, jadi malah diperbolehkan, dianjurkan, ya, seperti itu untuk memberikan ya tadi. Jadi niatnya adalah ya, dalam Al-Quran sendiri misalkan disebutkan fa'amma bini'mati rabbika fahadith, hadith, kabarkan, kasih tahu orang, ya, bentuk syukur kita atas pernikahan yang dilakukan itu adalah dengan banyak orang yang paham bahwa kita menikah. Yang keempat, ad-du'a lizaujaini, doa kepada dua pasangan, ya. Makanya kalau kita datang kepada orang yang menikah, kita doakan. Bagaimana doanya? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya, semoga keberkahan kepadamu, ya, atas pernikahan ini, dan semoga Allah memberikan atau mengumpulkan kebaikan-kebaikan kepadamu. Ya. Yang kelima, ini sunnah ternyata Mas Erik, an yadkhul biha fi Syawal, nikahnya di bulan Syawal. Tahun depan berarti ya, Erik. Udah direncanain tuh Mas Erik. Ya. Yang keenam, idza dakhala ala zawjihi akhadha bi nasihatiha. Ya. Kemudian ketika ya berhubungan si perempuan atau mengajaknya, si perempuan berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairiha. Ya, ya Allah karuniakan kebaikannya, wa khairi ma jabaltiha alaihi. Ya, wa a'udzubika min syarriha. Ya Allah, jauhkan hal-hal yang jelek, ya, darinya. Yang ketujuh, yaqulu inda iradatil jima', ya, membaca doa ketika mau berhubungan. Ya. Tadi doa juga sebelumnya, baru ngajakin aja udah berdoa itu. Semoga datang kebaikan ya Allah, jauhkan keburukan ya Allah. Ketika mau, mohon maaf itu ya, ini laki sama perempuan berhubungan, ya jima itu artinya dukhul ya, dalam bahasa fikih. Ya. Bersetubuh itu. Ini kan halal ya. Maka itu pun disunahkan berdoanya hati-hati. Bahkan ada ulama mengatakan kita enggak mau berdoa saat proses itu, dan terjadi misalkan anaknya tidak saleh, itu jangan disalahkan. Bisa jadi karena saat prosesnya pun tidak sesuai dengan yang disunahkan oleh Rasulullah. Kita enggak tahu sebab apa itu, anak kita kok susah sekali diaturnya dan sebagainya. Bisa jadi kata para ulama, ya, itu tidak mengikuti sunnah saat proses pembuatannya, gitu ya. Ya, oleh sebab itu berdoa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan syaitan, jauhkan setan ya Allah, ya, atas rizki yang akan kami dapatkan. Ya, ini apalin Mas Erik, yang baca laki-laki soalnya ini. Ya, dapal ya. Wah, cepet hafal lagi ini. Yang begini cepet kayaknya. Diriwayatkan dalam Bukhari. Yang kedelapan terakhir, yukrah lizaujaini, ya, ifsha ma jara bainahuma min ahaditsil jima' liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min syarrin nas
indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajul yuqdi ilal mar'ati wa tuqda ilaihi thumma yunshir sirrahuma. Yang terakhir teman-teman, dibenci oleh Allah bagi dua pasangan itu menyebarkan apa-apa yang sangat sekret dalam rumah tangga, apalagi persoalan jima. Ditanya gimana malam pertama, luar biasa. Udah gitu aja Mas Budi, luar biasa. Saya nyesel nikah gitu. Kenapa nyesel nikah? Kalau tahu begini dari dulu. Ternyata nikah itu nggak enak, yang ada enak katanya. Cepat pulang Pedi. Ya saya kira itu teman-teman. Ya semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Alhamdulillah proses hal-hal yang terkait dengan pranikah sudah kita bahas. Semoga ini menjadi informasi bagi yang sudah tahu dan menjadi ilmu, ya, tambahan ilmu bagi mereka yang mungkin belum pernah ya mendengar ataupun lainnya, dan semoga apa yang telah disampaikan bisa diamalkan insyaallah ya. Dari malam kita mulai bahas tentang adabul khitbah, kemudian tadi kita menguatkan tentang hal-hal yang terkait dengan rukun-rukun nikah ya, dan juga adab-adab pernikahan itu sendiri. Semoga terang benderang insyaallah, dan semoga siapapun yang belum menikah dan merencanakan pernikahan dalam waktu dekat ini ya mendapatkan pasangan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala hal yang terkait dengan pernikahan ya bisa sesuai dengan tuntunan yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Karena nikah ini adalah sunnah Nabi, dan maka kita harus mengikuti apa-apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq laqan tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.